Selamat datang dan mendengarkan audiobook keluaran dari Audiotune dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikah dengan Pembantu yang ditulis oleh Mommy R. Bab 3, Dipaksa Menikah. Selamat mendengarkan. Jenar! Teriak Arini pagi-pagi sekali. Saat ini keadaan Jenar sudah lebih baik setelah meminum obat yang ia beli di warung dekat rumahnya. Begitulah nasib Jenar bila sakit. Ia takkan pergi berobat ke rumah sakit seperti ibu tiri dan kedua saudaranya. Ia hanya akan dibelikan obat warung saja. Itu pun ia harus berjalan sendiri untuk membeli. Iya bu, kata Jenar setelah sedikit berlari menghampiri Arini. Main di sana, terus ganti baju, ujar Arini membuat Jenar mengkerutkan dahinya. Kanza, pinjamin dia baju kamu, ucapnya lagi kepada anak bungsunya. Deh, kok baju Kanza sih bu? Keluh Kanza kesal. Udah gak apa-apa, nanti ibu ganti belikan yang baru ya, yang lebih bagus, ujuk Arini. Akhirnya Kanza memberikan baju mini dress di atas lutut berwarna kuning kunyit kepada Jenar. Sejak kematian sang ayah, Jenar tak pernah lagi dibelikan baju ataupun barang apapun. Dia selalu memakai barang-barang bekas dari Kanza ataupun Keisha. Padahal uang yang diperoleh ibu tirinya itu ialah uang hasil dari perkebunan milik ayah dan bunda Jenar. Setelah beberapa menit, Jenar selesai memakai baju rapi. Tak lupa Arini juga menyuruh Keisha untuk mendandani Jenar agar tidak terlihat pucat. Sedari tadi Jenar ingin bertanya banyak hal, namun ia urungkan, tatkala malah mendapat bentakan dari sang ibu. Bu, sebenarnya Jenar mau dibawa kemana? Tanya Jenar lagi, entah untuk keberapa kalinya. Saat ini Jenar sudah berada di dalam mobil bersama Arini, Kanza, dan Keisha. Cukup diam sayang. Ibu akan membuat hidupmu menjadi lebih baik lagi, jawab Arini dengan lembut, namun malah membuat Jenar takut. Yes, habis ini kita shopping dong bu, ujar Kanza. Ingat loh janji ibu, bakal ngegantiin baju Kanza. Tenang sayang, setelah semuanya selesai, kita bisa bersenang-senang, ujar Arini, lalu mereka bertiga tertawa kencang. Namun berbeda dengan Jenar, dia malah merasa semakin ketakutan. Jenar merasa seperti akan terjadi hal buruk kepadanya. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit, kini mereka telah sampai di sebuah rumah yang cukup besar dibanding rumah Jenar. Mereka disambut oleh beberapa ajudan dan terlihat rumah itu sudah ramai oleh beberapa orang. Jenar digandeng masuk oleh Arini dan saat sampai pintu, Jenar terpaku karena melihat begitu banyak orang dan juga ada penghulu. Jenar berpikir tumben ia diajak kondangan oleh ibu tirinya. Namun pikiran Jenar ambiar seketika saat ia diserahkan kepada seorang wanita parubaya dan diajak masuk ke dalam sebuah kamar. Di kamar itu terdapat seorang sepertinya MUA untuk mendandaninya. Setelah memastikan Jenar duduk dan dirias oleh MUA itu, wanita parubaya itu memberikan kode kepada MUA-nya yang entah apa maksudnya. Jenar tidak tahu, lalu ia pergi meninggalkan kamar itu. Berapa umur kamu anak manis? Tanya seorang MUA yang memiliki tulang lunak itu. 18 tahun om, jawab Jenar terbata. Entah kenapa tiba-tiba dia merasa merinding. Jangan panggil I om sayang, panggil Miss Rere, oke? Ucap Miss Rere mendayu. Iya om, iya Miss, jawab Jenar terbata karena gugup. Kenapa ia emosi dinikahin sama lelaki tua begitu? Ia masih muda dan masih sekolah ya kayaknya, ucap Miss Rere sedikit cemberut dan kasihan kepada Jenar. Jantung Jenar terasa seperti berhenti seketika. Hah? Dinikahkan? Sama lelaki tua? Jenar berpikir begitu keras hingga dia sadar bahwa sikap manis ibu dan saudara tirinya tadi adalah semata-mata ingin menjualnya. Pantas ia didandani dan dipinjami baju bagus, serta Kanza yang dijanjikan akan diajak shopping setelah semua selesai. Air mata Jenar menetes seketika. Hatinya hancur lebur. Impian meraih cita-citanya pupus, dan ia harus menikah dengan seorang bandut tua yang sudah memiliki 4 istri. Aku nggak tahu, Miss. Aku nggak tahu kalau ternyata aku dibawa ke sini untuk dinikahkan, ucap Jenar dengan tangisnya. Miss, tolongin Jenar, Miss. Jenar nggak mau nikah sama kakek itu, Miss. Jenar nggak mau. Masih banyak cita-cita Jenar, Miss. Tolongin Jenar.
Hai. Selamat datang Dul, terpaksa menikah dengan pembantu yang ditulis oleh Mommy R. Bab 4, Pertolongan Miss Rere. Selamat mendengarkan.